Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya dari kelas 02 SIDM 002. Saya akan menyampaikan materi saya tentang sejarah singkat sastra Balai Pustaka dan sastra Pujangga Baru. Yang pertama, sejarah sastra Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihadirkan oleh pihak Bumiputra untuk menentang kekuasaan Belanda waktu itu. Hasilnya, berdirilah Komisi Bacaan Rakyat atau disingkat KBR pada 1908. Yang kelak menjadi Balai Pustaka. KBR saat itu menerbitkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak disangka, pilihan berupa buku asing yang diterjemahkan justru membantu pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Lembaga ini dibangun sebagai konsekuensi politik etis yang mendirikan seolah bagi kaum Bumiputra. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an, yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkukung, menindas hak perempuan serta kesewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Karya sastra Balai Pustaka sebagai berikut. Merari Siregar dengan karyanya Azab dan Sengsara, novel tahun 1920-an. Karya sastra Marah Rusli, Siti yang berjudul Siti Nurbaya, novel tahun 1922. Berikut Muhammad Yamin, Tanah Air, yang berjudul Tanah Air, puisi tahun 1922. Selanjutnya ada Nur Sultan Iskandar dengan judul Apa Dayaku Karena Seorang Perempuan, novel tahun 1923. Yang berikut tulis Sultan Sati yang berjudul Tak Disangka, novel tahun 1923. Kemudian ada Sejarah Sastra Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armijin Pane. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya BAM dalam gaya romantik. Secara resmi muncul bersamaan terbitnya majalah mereka, Pujangga Baru, pada bulan Mei 1933. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya. Misalnya syair dan pantun. Para sastrawan yang menulis jauh sebelum tahun 1933 adalah Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air 1922. Ada juga Sanusi Pane yang berjudul Pancaran Cinta tahun 1925. Adapun nama-nama sastra yang digolongkan angkatan Pujangga Baru antara lain Armijin Pane, Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane,
Amir Hamzah Hamka. Anak Agung Panji Tisna, Ali Hashmi, Rustam Effendi, Mozasa Said Daeng Muntu, Karim Halim, Saryamin Ismail, dan Fatimah Hasan Delais. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru terbentuk tahun 1933. Berikut karya-karya sastra Angkatan Pujangga Baru. 1. Ada Sultan Takdir Ali Syahbana yang berjudul Tak Putus di Rundung Malang. Yang kedua ada Hamka yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang ketiga ada Armijin Pane yang berjudul Puisi Gamelan Jawa. Yang keempat ada Sanusi Pane yang berjudul Pancaran Cinta. Yang kelima ada Tengku Amir Hamzah yang berjudul Buah Rindu. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.